Cerita berlanjut saat Song Zufu dan Song Nuanuan akan mulai saling menyerang. Pada saat itu, Xiao Cheng sempat mengatakan, dia tidak menyangka semua yang telah dia lakukan ini pada akhirnya malah akan membantu Song Zufu mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Song Nuanuan. Karena semua yang telah dia perbuat telah diketahui oleh mereka semua yang ada di tempat tersebut, Song Nuanuan langsung mengeluarkan energinya, lalu melancarkan serangan kepada Song Zufu sambil mengatakan, tidak ada siapapun dari mereka semua yang akan dia biarkan pergi dari tempat ini begitu saja. Serangannya begitu cepat, sehingga Song Zufu yang tidak sempat menghindari serangannya itu menerima luka yang cukup parah. Saat salah satu tetua yang mendukungnya akan membantunya, tetua yang satunya lagi langsung menghentikan tetua itu. Di saat yang sama, Song Nuanuan telah melancarkan serangan keduanya pada Song Zufu. Menyadari Song Zufu tidak akan bisa menang menghadapi Song Nuanuan, karena sebelumnya Song Zufu telah menerima luka yang cukup parah karena Xiao Sheng membantingnya dengan sangat keras sebelumnya. Ling Ling menyarankan Xiao Sheng untuk bertindak. Namun, Xiao Sheng malah langsung menolaknya, karena dia berpikir, mereka berdua memiliki dendam yang tidak biasa, jadi jika dia mengambil tindakan untuk membantu Song Zufu menang, Song Zufu pasti akan merasa seperti dipukuli seumur hidupnya karena dia tidak dapat menyelesaikan dendamnya seorang diri. Tiba-tiba, Xiao Sheng mengeluarkan bambunya yang selalu dia bawa bersamanya, untuk mempersiapkan bambu tersebut memukul Song Nuanuan hingga babak belur jika dia berhasil mengalahkan Song Zufu. Saat Song Zufu yang sudah sangat terdesak sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Song Nuanuan langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan kedua menggunakan teknik rahasia telapak tangan milik Master Pavilion Wang Yu sebelumnya, yaitu ayah mereka berdua. Tidak diam saja, Song Zufu mencoba menahan serangan tersebut dengan sekuat tenaga. Melihat hal tersebut, Xiao Sheng berpikir, jika dia tidak segera mengambil tindakan saat ini juga, Song Zufu pasti akan mati. Oleh karena itu, Ling Ling yang ada di belakangnya kembali menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Namun tanpa diduga, Song Zufu juga mengetahui teknik rahasia telapak tangan. Oleh sebab itu, dia langsung menggunakan teknik tersebut untuk menangkis sekaligus menyerang Song Zufu menggunakan teknik tersebut. Meskipun teknik yang mereka gunakan sama, serangannya Song Zufu jauh lebih kuat, karena dia memiliki energi yang begitu murni jika dibandingkan dengan energinya Song Nuanuan. Oleh karena hal itulah, dia langsung dapat mengalahkannya saat itu juga dengan menghempaskannya begitu jauh. Melihat hal tersebut, dua tetua yang berada di pihak Song Zufu jelas terkejut, karena mereka tidak pernah menduga, Song Zufu juga mengetahui teknik rahasia itu. Dengan raut wajah yang sudah sangat marah, Song Zufu memberitahu Song Nuanuan, kalau ayahnya juga telah mengajarinya teknik tersebut sejak lama. Namun sebenarnya, energinya bisa menjadi begitu murni karena kultivasinya telah meningkat pesat setelah ditinju oleh Xiao Sheng sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, Xiao Sheng merasa kesal, namun di sampingnya, Ling Ling dan Daqiang beranggapan bahwa kemampuan mengajar milik Xiao Sheng telah meningkat pesat. Menyadari hal tersebut, Song Zufu berpikir, meskipun apa yang Xiao Sheng lakukan kepadanya sebelumnya sangat keterlaluan, hal itu menurutnya merupakan cara unik milik Sekte Wind Valley untuk meningkatkan kultivasi murid-muridnya. Oleh karena itu, dia malah menyuruh Xiao Sheng untuk memukulnya lagi agar kekuatannya bisa meningkat pesat. Perkataannya membuat Xiao Sheng bertambah kesal. Namun untungnya, Ling Ling langsung menenangkannya, dengan mengingatkannya bahwa Song Nuanuan masih memiliki satu bunga cakar naga. Saat Song Nuanuan mencoba untuk berdiri, Xiao Sheng langsung menjelaskan semuanya, bahwa sebenarnya dia sudah mengetahui semua yang ingin Song Nuanuan rencanakan dari gerak-geriknya. Hal itu membuat hatinya Song Zufu tersentuh, karena dia berpikir, semua yang telah Xiao Sheng lakukan adalah demi dirinya. Namun di sisi lain, Daqiang jelas tahu alasan terbesar mengapa Xiao Sheng memilih untuk membantu Song Zufu, karena dari awal, dia sudah mengetahui bahwa Xiao Sheng sebenarnya hanya ingin memasuki menara Chongxia untuk menyerap energi bulan. Tiba-tiba, Xiao Sheng menyuruh Song Zufu untuk tidak berpikir terlalu berlebihan. Kemudian, dia menjelaskan, dia bersedia membantu Song Zufu karena dia ingin memasuki puncak menara Chongxia. Setelah itu, dia tiba-tiba meninju wajahnya Song Zufu, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Xiao Sheng kemudian mendekati Song Nuanuan, lalu pergi begitu saja membawanya ke suatu tempat. Setelah beberapa saat, terlihat Xiao Sheng yang sedang mencoba membangunkan Song Nuanuan dengan menamparnya dengan sangat kuat. Saat Song Nuanuan sudah terbangun, Xiao Sheng tiba-tiba berkata, dia sudah menyelamatkannya,
jadi Song Nuanuan harus memberikan satu-satunya bunga cakar naga yang dia miliki kepadanya. Song Nuanuan jelas menolak memberikan bunga cakar naga itu kepada Xiao Sheng, karena dia berpikir, Xiao Sheng lebih mendukung Song Zufu daripada dirinya. Xiao Sheng yang sudah merasa kesal, langsung menakutinya. Setelah itu, dia mengancamnya, jika Song Nuanuan tidak akan memberikan bunga cakar naga kepadanya, dia tidak akan membiarkannya bisa hidup tenang setelah ini. Song Nuanuan yang sudah sangat ketakutan, langsung menyuruh Xiao Sheng untuk mengikutinya ke tempat di mana dia menyimpan satu-satunya bunga cakar naganya. Setibanya di suatu tempat, Song Nuanuan langsung memberikan kotak penyimpanan kepada Xiao Sheng, sambil menjelaskan, bunga cakar naga dia simpan di dalam kotak itu. Xiao Sheng jelas merasa senang, karena pada akhirnya, dia bisa mendapatkan bunga cakar naga. Namun sayangnya, setelah dia membuka kotak tersebut, malah keluar begitu banyak serangga dan binatang beracun yang langsung mengepungnya. Pada saat itu, Song Nuanuan langsung menertawakan Xiao Sheng, lalu mengatakan, dirinya tidak memiliki satupun bunga cakar naga, tapi dia tidak menyangka, dirinya dapat membodohi Xiao Sheng dan juga dapat meracuni Xiao Sheng dengan racun mematikan dari suku barbar selatan, karena semua serangga dan binatang beracun yang telah mengepung Xiao Sheng telah diselimuti oleh racun tersebut. Saat dia mengira Xiao Sheng akan segera mati, Xiao Sheng tiba-tiba muncul di hadapannya sambil bersiap meninjunya sehingga dia pun langsung terhempas begitu jauh. Song Nuanuan jelas terkejut, karena dia tidak menyangka, Xiao Sheng masih baik-baik saja. Daqiang yang ada di tempat tersebut, sempat menjelaskan kepadanya, kalau Xiao Sheng kebal terhadap berbagai jenis racun, karena semua latihan yang telah dia lakukan sebelumnya untuk dapat berkultivasi membuat tubuhnya kebal terhadap apapun. Meskipun sampai saat ini dia belum bisa memulai jalur kultivasinya. Xiao Sheng yang pada saat itu sudah sangat marah, bersiap menyerangnya menggunakan bambunya, sambil mengungkapkan, di dunia ini, dia hanya bisa ditipu oleh seseorang dan dia tidak dapat membunuh orang itu karena orang itu adalah saudara keenamnya. Oleh karena itu, dia berniat membunuh Song Nuanuan saat ini juga dengan serangan yang akan ia lancarkan. Ketika serangannya akan mengenai Song Nuanuan, salah satu ular yang berada di sampingnya tiba-tiba menyerangnya, sehingga dia pun langsung membalikkan serangannya itu untuk menyerang ular tersebut. Menyadari serangga dan binatang beracun yang ada di sekeliling mereka mulai bertambah banyak, Ling Ling dan Daqiang langsung mendekati Xiao Sheng untuk mencari perlindungan. Saat Xiao Sheng melirik ke belakang, dia menyadari ada energi seseorang dari suku barbar selatan mulai mendekat ke arah mereka. Pada saat yang sama, Song Nuanuan langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Karena ada begitu banyak serangga dan ular beracun mulai bermunculan mendekati mereka, Xiao Sheng hanya bisa mengabaikan Song Nuanuan melarikan diri, karena saat itu, dia, Ling Ling, dan Daqiang sedang mencoba membunuh binatang-binatang itu. Namun sayangnya, binatang-binatang itu tidak dapat dibunuh, karena jika mereka sudah terluka, luka-luka tersebut akan langsung sembuh dengan sekejap mata. Hal itu jelas membuat Xiao Sheng terkejut, tapi tiba-tiba saja, Xiao Sheng mendengar suara seseorang yang sedang tertawa, sambil menjelaskan, binatang-binatang itu tidak dapat dibunuh, karena mereka abadi. Tidak diam saja, Xiao Sheng langsung mendekat ke arah suara tersebut untuk membunuh orang tersebut. Orang itu bernama Sancho, dan pada saat itu, dia juga tidak tinggal diam, dia langsung memerintahkan semua binatang beracunnya untuk menghentikan Xiao Sheng. Binatang-binatang itu ada begitu banyak, sehingga Xiao Sheng pun hanya bisa membiarkan Sancho begitu saja karena dia terus direpotkan oleh binatang-binatang beracunnya. Song Nuanuan yang sudah sangat senang, karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa menghalanginya, langsung berlari menuju ke menara Chongxia. Tapi secara tiba-tiba, ada seseorang bernama Da Yushu seketika saja muncul langsung menyerangnya. Da Yushu merupakan anggota Dewan Pengawas yang memiliki pangkat yang begitu tinggi. Namun sebenarnya, dia tidak berniat menyerang Song Nuanuan, tapi Sancho. Dia memang sudah dari lama mengincar Sancho, karena dari dulu, Sancho selalu melakukan hal kejam, jadi sebagai perwakilan dari Dewan Pengawas, dia harus menghentikannya. Sancho pada saat itu tidak menyangka, dia bisa ditemukan di tempat ini, tapi karena Da Yushu hanya sendirian, dia berniat membunuhnya saat ini juga dengan memerintahkan sebagian besar binatang beracunnya untuk menyerangnya. Ketika Da Yushu sedang berusaha membunuh semua binatang beracun yang ingin membunuhnya, dia tiba-tiba saja tersenyum, karena saat itu, dia melihat Xiao Sheng muncul dari belakangnya Sancho bersiap menyerangnya. Xiao Sheng menyerangnya secara terus-menerus,
sehingga dia pun hanya bisa pasrah menerima semua serangan tersebut karena dia sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Saat Sancho telah melayang ke arah Dayushu, dia langsung menangkapnya. Setelah itu, Dayushu mengungkapkan, dia tidak menyangka bahwa senior keduanya masih bisa bertambah kuat sampai saat ini. Ternyata, Dayushu adalah murid ke-8 dari Sekte Wind Valley. Pada saat itu, beberapa bawahannya Dayushu tiba-tiba muncul, langsung menuangkan ramuan penawar racun ke segala arah untuk menghilangkan semua racun yang telah menyebar di tempat itu. Dayushu kemudian memberitahu Xiao Sheng, penawar racun tersebut merupakan obat yang dibuat oleh saudara ketujuh. Ling Ling yang sedang kebingungan, menanyakan siapa pria yang ada di sampingnya Xiao Sheng. Daqiang menjelaskan, bahwa pria tersebut merupakan senior ke-8-nya, bekerja di divisi kelima Dewan Pengawas, yang berspesialisasi dalam menyelidiki berbagai kasus yang berkaitan dengan klan iblis. Mengingat Bai Lai, senior ke-6-nya juga bekerja di Dewan Pengawas, Ling Ling cukup terkejut. Saat Dayushu mendengar namanya Bai Lai, dia tiba-tiba muntah, karena sebenarnya, setiap kali dia mendengar nama Bai Lai, dia pasti akan sakit perut dan muntah-muntah, karena dulu, Bai Lai pernah berencana untuk memanfaatkannya, oleh sebab itulah kebiasaannya muntah saat mendengar namanya Bai Lai muncul. Mengetahui hal itu, Ling Ling terkejut, karena dia berpikir, pasti ada sesuatu yang buruk telah senior ke-6-nya lakukan kepada senior ke-8-nya ini. Pada saat yang sama, Song Zufu dan dua tetua yang berada di pihaknya muncul. Tiba-tiba, Song Zufu mengatakan, dalam perjalanannya ke sini, dia secara tidak sengaja bertemu dengan orang-orang dari Dewan Pengawas, dan dia mendengar, mereka mengenal Xiao Sheng. Oleh sebab itu, dia beranggapan, Xiao Sheng memukul dirinya sebelumnya untuk menipu Song Nuanuan untuk menjebaknya, dan semua yang telah terjadi ini telah direncanakan oleh Xiao Sheng sebelum dia datang ke tempat ini. Xiao Sheng hanya mengabaikannya, karena dia terlalu malas berbicara dengannya. Setelah berbincang beberapa saat dengan Dayushu, Xiao Sheng tiba-tiba meminta bantuannya untuk mendapatkan bunga cakar naga menggunakan kekuasaannya. Dayushu tanpa pikir panjang langsung menolaknya, karena dia masih memiliki begitu banyak tugas yang harus diselesaikan. Terlebih lagi, dia tidak ingin memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya ataupun saudaranya sendiri. Seketika saja, perhatian mereka teralihkan kepada dua bawahannya Dayushu yang sudah sangat begitu terkejut, karena Song Nuanuan yang telah mereka tangkap, tiba-tiba berubah menjadi boneka kayu. Melihat hal tersebut, Sancho langsung mengatai mereka sangat bodoh, karena telah melupakan bahwa semua anggota Pavilion Wang Yu ini mempunyai teknik rahasia boneka. Xiao Sheng hanya mengabaikannya, karena pada saat itu, dia langsung menunggangi Daqiang untuk pergi ke puncak menara Chongxia, karena dia tahu, Song Nuanuan saat ini telah berada di tempat tersebut untuk mengambil semua rahasia yang ada di tempat itu. Di puncak menara Chongxia, terlihat Song Nuanuan yang sedang melukai tangannya, untuk mengorbankan darahnya ke dalam lingkaran sihir yang ada di tempat tersebut, agar dia bisa membuka pintu alam rahasia yang ada di tempat tersebut. Tiba-tiba, Xiao Sheng muncul dan langsung menghentikannya. Namun, semuanya sudah terlambat, karena beberapa saat lagi, pintu rahasia akan terbuka, dan dia bisa masuk ke dalam alam rahasia tersebut. Xiao Sheng tidak mempercayainya, karena dia menganggap, Song Nuanuan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam alam rahasia tersebut jika dibandingkan dengan Song Zufu, oleh karena itu, dia beranggapan bahwa Song Nuanuan hanya sedang menipunya. Song Nuanuan jelas merasa kesal, karena Xiao Cheng mencoba membandingkannya dengan Song Zufu, oleh sebab itu, dia malah mengungkapkan, ayahnya membakar seluruh ladang bunga cakar naga karena bunga cakar naga merupakan pengorbanan untuk mengaktifkan lingkaran sihir yang ada di bawah kakinya agar pintu alam rahasia yang ada di tempat ini bisa terbuka. Ayahnya membakar seluruh ladang bunga cakar naga karena dia takut Song Nuanuan akan mengambil semua rahasia yang ada di dalam alam rahasia tersebut, karena sebenarnya, ayahnya sudah tahu kalau dia dari dulu memiliki sifat yang ingin memanfaatkan semuanya seorang diri. Xiao Sheng tetap tidak mempercayai hal tersebut, karena sebelumnya, dia sempat melihat Song Nuanuan mengorbankan darahnya ke dalam lingkaran sihir yang ada di bawah kakinya. Song Nuanuan tersenyum, lalu menjelaskan, dia sebenarnya tidak tahu kalau darah keturunan keluarga Song bisa mengaktifkan lingkaran sihir yang ada di bawah kakinya untuk membuka pintu alam rahasia yang ada di tempat ini. Tapi karena Sancho telah membantunya untuk mendapatkan buku kuno yang disimpan sangat rahasia oleh keluarganya, dia akhirnya tahu, selain bunga cakar naga, darahnya juga bisa mengaktifkan lingkaran sihir tersebut. Tiba-tiba, mereka berdua terdiam,
karena mereka berdua merasakan, energi yang begitu murni tiba-tiba mulai berkumpul dan langsung membentuk pintu rahasia. Setelah pintu rahasia terbentuk sepenuhnya, Song Nuanuan langsung berlari ke arah pintu tersebut. Namun sayangnya, Xiao Sheng langsung menghentikannya dengan menangkap kakinya. Merasakan Xiao Sheng tidak memiliki energi spiritual, Song Nuanuan malah menyuruh Xiao Sheng untuk melepaskannya, dengan mengatakan, "Dasar manusia biasa, lepaskan aku." Perkataannya jelas membuat Xiao Sheng marah, oleh sebab itu, dia langsung membantingnya ke lantai beberapa kali. Setelah itu, Xiao Sheng melemparkannya ke dalam pintu rahasia yang ada di depannya, untuk memeriksa apakah pintu rahasia tersebut berbahaya. Karena tidak terjadi apa-apa setelah Song Nuanuan terlempar ke dalam pintu rahasia itu, dia tanpa pikir panjang langsung memasuki pintu alam rahasia tersebut. Di saat yang sama, Ling Ling dan lainnya muncul. Saat Song Zufu akan memasuki pintu rahasia tersebut, pintu itu tiba-tiba langsung menghilang begitu saja. Song Zufu kemudian menganggap dirinya sangat tidak berguna, karena dia berpikir, Xiao Sheng masuk ke dalam pintu rahasia itu untuk mempertaruhkan nyawanya agar dia bisa menghentikan Song Nuanuan demi dirinya dan paviliun Wang Yu-nya. Di dalam alam rahasia, terlihat Song Nuanuan yang sudah merasa sangat kesakitan, karena dia dibanting beberapa kali oleh Xiao Sheng, oleh karena itu, dia berencana untuk membalas dendam. Xiao Sheng tiba-tiba muncul, menanyakan, apa yang sedang Song Nuanuan rencanakan. Song Nuanuan jelas terkejut, karena dia tidak menyangka, Xiao Sheng juga bisa memasuki alam rahasia ini. Xiao Sheng pada saat itu langsung memukulnya, sambil mengungkapkan, bunga cakar naga yang dia cari sudah hilang, jadi dia ingin mengambil semua warisan yang ada di alam rahasia ini untuk mencari metode pembentukan ki lain. Song Nuanuan yang sudah sangat marah, karena dia tidak terima Xiao Sheng mencoba mengambil semua warisan di tempat ini, mencoba menyerangnya. Xiao Sheng dapat menghalau serangannya itu dengan mudah, namun ternyata, serangan tersebut hanyalah sebuah serangan untuk mengelabui Xiao Sheng, karena pada saat itu, dia tiba-tiba muncul di hadapannya. Xiao Sheng bersiap menyerangnya dengan tangannya. Xiao Sheng ternyata mengetahui apa yang sedang dia rencanakan, oleh sebab itu, dia langsung meninjunya, sehingga dia pun terhempas begitu jauh dan terbentur di batang pohon yang ada di belakangnya. Saat Xiao Sheng menyadari tubuh bagian belakangnya Song Zufu mengeluarkan darah, dan darah itu menempel di pohon tersebut, pohon itu tiba-tiba mengeluarkan energi. Setelah itu, energi tersebut mulai berubah menjadi wujud seorang kakek tua, karena sebenarnya, kakek tua tersebut merupakan leluhur keluarga Song yang menjaga alam rahasia tersebut. Pada saat itu, kakek tua tersebut mengatakan, mereka yang bisa memasuki alam rahasia ini hanyalah keturunan keluarga Song, oleh sebab itu, dia malah menganggap Song Nuanuan dan Xiao Sheng merupakan keturunannya yang ingin mewarisi warisan yang ada di tempat ini. Mengetahui kakek tua tersebut merupakan leluhurnya, Song Nuanuan langsung memeluknya. Namun, perhatiannya malah teralihkan kepada Xiao Sheng, karena dia melihat, Xiao Sheng sangat tenang dan tampak seperti seseorang yang sangat berwibawa. Oleh sebab itu, dia langsung mendekati Xiao Sheng, karena dia mengira, Xiao Sheng adalah keturunannya yang sangat berbakat. Melihat hal tersebut, Song Nuanuan tidak tinggal diam, dia langsung menjelaskan kepada leluhurnya itu, bahwa dia adalah keturunannya yang asli. Tiba-tiba, Xiao Sheng malah menyuruh kakek tua itu untuk tidak menganggap bahwa dirinya adalah keturunannya. Mendengar hal tersebut, Song Nuanuan mendekati leluhurnya, lalu berkata, "Lihat perilakunya, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi keturunanmu leluhur?" Leluhurnya malah menghempaskannya begitu saja, sambil berkata, "Lihatlah pemuda ini, penampilannya terlihat sangat berbakat dan berwibawa, sangat jelas dia merupakan keturunan keluarga Songku, kau sangat jelek. Jadi bagaimana mungkin kau adalah keturunanku?" Setelah itu, dia berencana untuk memeriksa bakat seperti apa yang dimiliki oleh Xiao Sheng. Xiao Sheng jelas menolaknya, namun saat kakek tua itu mengatakan, jika Xiao Sheng memenuhi syarat, Xiao Sheng kemungkinan besar bisa mendapatkan warisan keluarga Song yang ada di tempat ini untuk membantunya mengumpulkan energi, Xiao Sheng tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Song Nuanuan yang sudah sangat kesal, karena leluhurnya itu mudah dibodohi, mencoba menjelaskan, Xiao Sheng sama sekali tidak memiliki garis keturunan keluarga Song, dirinya adalah keturunan keluarga Song yang asli, bahkan sudah menjadi pemimpin paviliun Wang Yu saat ini, dan yang membuka pintu alam rahasia ini adalah dirinya menggunakan darahnya. Leluhurnya itu mempercayai bahwa dirinya adalah pemimpin paviliun Wang Yue, tapi, leluhurnya itu malah menganggapnya sangat bodoh,
karena mencoba membuka pintu alam rahasia ini menggunakan darahnya, padahal pada masa dia masih memimpin pavilion Wang Yue, membuka pintu alam rahasia ini menggunakan darah dilarang keras. Song Nuanuan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena leluhurnya lebih memilih Xiao Sheng daripada dirinya, hanya bisa terdiam. Leluhurnya itu kemudian mengajak Xiao Sheng untuk pergi menjauhinya, agar tidak akan ada lagi yang mengganggunya mewariskan warisan yang ada di tempat ini pada Xiao Sheng. Song Nuanuan yang sudah sangat frustasi, pikirannya mulai dikendalikan oleh sesuatu. Di sisi lain, leluhurnya mulai memeriksa denyut nadinya Xiao Sheng. Xiao Sheng pada saat itu sudah merasa sangat senang, karena dirinya berpikir, sebentar lagi dia akan bisa memulai jalur kultivasi. Saat kakek tua itu sedang memeriksa denyut nadinya Xiao Sheng yang tidak merasakan apapun, menanyakan bakat seperti apa yang dia miliki. Kakek tua itu tiba-tiba menatap Xiao Sheng dengan serius, lalu mengungkapkan, Xiao Sheng memiliki kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Xiao Sheng terkejut, karena dirinya tidak menyangka, kakek tua itu dapat mengetahui rahasia terbesarnya, bahwa dirinya adalah seorang penjelajah waktu. Namun karena dia berpikir kakek tua itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat karena dapat mengetahui rahasia terbesarnya dengan memeriksa denyut nadinya saja, Xiao Sheng langsung membenarkan perkataannya, dengan mengatakan, dia adalah seseorang yang berasal dari dunia bintang biru. Tiba-tiba, kakek tua itu mengatakan tidak, karena dia merasakan, bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Sheng bukan dari dunia bintang biru, melainkan dunia yang dipenuhi banyak kabut. Hal itu jelas membuat Xiao Sheng terdiam. Karena kakek tua itu menjelaskan, dari penglihatannya, Xiao Sheng berasal dari dunia berwarna abu-abu yang sangat kacau, dan dunia itu dipenuhi oleh banyak kabut. Xiao Sheng yang sedang terdiam, berpikir, kabut yang dimaksud olehnya adalah kabut asap. Namun karena hal itu sudah tidak penting baginya sekarang, Xiao Sheng dengan tegas mengatakan, tidak penting dari mana dia berasal, tidak peduli apa yang dia miliki, yang penting adalah warisan baginya. Kakek tua itu menggelengkan kepalanya, sambil mengungkapkan, jika seseorang tidak mengetahui dari mana dia berasal dan kemana tujuannya, dia tidak dapat menerobos rintangan untuk mencapai keabadian. Secara tiba-tiba, dia menyentuh pundaknya Xiao Sheng, lalu berkata, cucuku, ketika waktunya telah tiba, kau harus mengetahui beberapa hal, misalnya sekarang, lihatlah dia. Saat perhatian Xiao Sheng telah teralihkan kepada Song Nuanuan, dia melihat Song Nuanuan seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Kakek tua itu kemudian menjelaskan, Song Nuanuan ingin merebut warisan sebelum kesempatannya datang, tapi karena dia gagal mendapatkannya, hatinya mulai menjadi tidak stabil, pikiran jahatnya mulai berkembang, sehingga dia pun kemungkinan besar bisa berubah menjadi iblis. Setelah mengatakan hal tersebut, kakek tua itu mulai menghilang, sambil mengatakan, sudah waktunya kesempatan milik Xiao Sheng datang. Xiao Sheng yang tidak ingin kakek tua itu pergi begitu saja, mencoba menghentikannya. Tapi pada saat itu, Xiao Sheng sempat mendengar suara dari kakek tua itu yang mengatakan, setelah Xiao Sheng merasakan kesempatannya, Xiao Sheng akan segera bisa mendapatkan warisan yang ada di alam rahasia ini. Saat Xiao Sheng melirik ke arah Song Nuanuan, dia menyadari Song Nuanuan sudah kehilangan kesadarannya. Setelah itu, Song Nuanuan tiba-tiba menatap Xiao Sheng, sambil mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Menyadari hal tersebut, Xiao Sheng malah tersenyum. Ketika Song Nuanuan telah melempar sesuatu yang ada di tangannya pada Xiao Sheng langsung menangkapnya, lalu melempar balik hal itu kepada Song Nuanuan. Sementara itu, di puncak menara Chongxia, terlihat Dayu Shu, Ling Ling, dan Daqiang yang sedang bermain kartu. Tiba-tiba saja, terjadi ledakan yang cukup besar di atas mereka. Di saat yang sama, terlihat Song Nuanuan yang keluar dari dalam ledakan tersebut. Di tempat sebelumnya, kakek tua sebelumnya kembali muncul, sambil mengatakan, Xiao Sheng memiliki pesona seperti dirinya di masa mudanya. Menyadari keberadaannya, Xiao Sheng langsung meminta warisan yang ada di alam rahasia ini kepadanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sesuatu dari tangannya, sambil mengatakan, Xiao Sheng harus menyerap sesuatu yang ada di tangannya ini. Setelah itu, dia melemparkan hal itu pada Xiao Sheng. Sambil bersiap menyerap hal itu, Xiao Sheng sempat mengatakan, jika kakek tua itu berbohong kepadanya kali ini, dia akan mengirimnya menemui kakek buyutnya. Setelah berhasil menyerapnya dalam waktu singkat, tubuhnya Xiao Sheng tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual yang sangat kuat. Kemudian, kakek tua itu menyuruh Xiao Sheng untuk mencoba menyalurkan energi spiritualnya ke tangan kanannya. Pada saat itu,
Xiao Sheng langsung melakukan apa yang dia katakan. Energi yang terkumpul di tangannya begitu kuat. Saking kuatnya, Xiao Sheng tidak dapat mengontrol energinya itu. Oleh sebab itu, dia langsung melakukan serangan tepat di depannya, sehingga ruang yang ada di depannya itu langsung hancur dan kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Setelah itu, Xiao Sheng mulai merasa sedih, karena setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa merasakan dan menggunakan energi spiritual. Oleh sebab itu, dia beranggapan, dirinya akan segera bisa memulai jalur kultivasi untuk menjadi immortal. Kemudian, kakek tua itu menjelaskan, semua yang baru saja Xiao Sheng lakukan merupakan gerakan dari metode tinju Wangshu Qishu, yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang ketika menggunakan metode tersebut 2 kali lipat. Mendengar hal tersebut, Xiao Sheng langsung memeluknya, sebagai ucapan rasa terima kasih. Namun sayangnya, rasa senangnya hanya bisa bertahan sementara, karena sebenarnya, metode yang baru saja Xiao Sheng praktekkan hanya bisa digunakan dalam ilusi. Dengan kata lain, metode tersebut tidak bisa digunakan di dunia nyata, dan alam rahasia yang mereka tempati saat ini ternyata hanyalah ilusi. Metode tinju yang kakek tua itu ajari pada Xiao Sheng sebenarnya bisa digunakan di dunia nyata, tapi karena zaman terus berkembang, alhasil metodenya itu bisa menjadi seperti itu. Xiao Sheng tidak mempersalahkan hal tersebut, karena dia berniat tinggal lebih lama di dalam alam rahasia ini untuk terus berlatih menggunakan metode yang dia punya saat ini sampai dirinya bisa menjadi seorang immortal. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Sheng menggandeng tangannya, sambil memintanya untuk terus melatih dirinya. Kakek tua itu setuju untuk membantu Xiao Sheng, dan di saat yang sama, dia mengeluarkan energinya, sambil mengatakan, dia akan mulai melatih Xiao Sheng. Namun sebenarnya, apa yang dia katakan tidaklah benar, karena sebenarnya, dia mengeluarkan energinya untuk membuka pintu keluar dari alam rahasia ini, lalu mengirim Xiao Sheng ke dalam pintu tersebut.